Terima kasih. Pak Suyanto dengan timnya, beliau bisa menjaga psikologis tim-tim tradernya, maka beliau bisa membalik itu pendapat-pendapat lama yang dibilang trading itu sulit. Ternyata di tangan Pak Suyanto dengan timnya itu sangat mudah dan profitnya dikendalikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa dengar langsung penjelasan dari Pak Suyanto. Produk-produk di Samove sebenarnya banyak, hanya saja sekarang ini kita pelan-pelan masih mengembangkan Samove buat teman-teman semuanya, buat mengobati luka-lukanya gitu. Ya, harapan kami semuanya kehadiran manajemen PT Sanghyang Multiventura turun ke lapangan, itulah bentuk niat baik dari manajemen yang selama ini bisnis-bisnis sejenisnya ownernya itu adanya di langit, ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu wajahnya seperti apa, tinggalnya di mana, kantornya di mana. Nah, di Jambore Kuliner alhamdulillah bisa membuktikan menghadirkan manajemen dari PT Sanghyang Multiventura. Terima kasih Bapak Direktur. Oke, cukup dari saya sementara itu dulu. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau close dulu untuk Pak Fajar ya. Pembukaannya luar biasa ya. Ya itulah tadi salah satu pembukaannya bahwa Samove itu bukan dia mencari profit, tetapi menahan profit untuk stabil untuk dibagikan kepada kita semua. Bersyukur kita semua ya. Tepuk tanganlah untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi hebatnya Samove ini, memang ini juga semua dadakan ya. Pak Suyanto datang ke sini dadakan, Bunda Vivian datang ke sini dadakan, ya kan? Kang Eri ya sebagai yang tadi ya motivator kita lah kalau dibilang ya. Tiba-tiba hadir di sini. Jadi ini satu keberuntungan buat kita yang hadir semua di sini. Seperti tadi yang Pak Fajar bilang, kantornya bukan di langit. Saya sering tuh jalanin yang kantornya di langit. Kelihatannya profitnya gede, menggiurkan, wah luar biasa, iya kan? Saya jalan semangat luar biasa, besok-besok mau dimiliki nggak bisa. Iya, saya rasa di sini juga banyak yang ngalamin kayaknya senyum-senyum. Misalnya kita Ibu Bunda Vivian, ya, adanya Vivian Arnitan. Waduh, ini ada kecina-cinaannya nih. Ayo tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu buat Bunda Vivian ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar yang telah mengundang kami dari Medan, mengundang komisaris dan dirut yang seharusnya hanya dirut yang datang. Berhubung pun saya memang
banyak kali tugas di Medan. Tapi karena sayangnya saya sama Samufe dan semua saudara saya di sini, saya hadir supaya kenal dengan komisarisnya yang judes dan yang cerewet. Ya. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan juga kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Vivian Arnita. Profesi saya sepertinya nggak usah dikasih tahu. Mana tahu dulu, nanti mungkin dari Pak Pajar yang tahu. Nah, lahirnya Samufe ini karena akibat banyaknya saudara-saudara kita yang tertipu bisnis Ponzi dan BO. Disitulah tertariknya hati kami, saya dan Pak Dirut, untuk membuka Samufe. Kami ini bukan dari besar, dari nol membuka ini, tapi kita yakin ini pasti besar insya-Allah dan akan bermanfaat bagi semua saudara-saudara kita, keluarga besar kita Samufe. Tidak perlu lagi diragukan untuk bergabung di Samufe. Selama ini uang saya hanya di bank, saya nggak tahu tuh, tapi berkurang terus gitu. Nah sekarang bertambah terus uang saya. Ya, bertambah setiap hari. Buka saya, wah uang udah bertambah. Buka lagi, uang udah sudah bertambah. Di bank tarik habis. Nah, ini sejarahnya ya, biar saya kasih tahu sejarah sedikit tentang kami berdirinya Samufe. Waktu itu Pak Dirut, Pak Sianto selalu curhat ke saya tentang beliaunya diajak di PT ini, diajak ke PT ini untuk membuat bisnis semacam bisnis yang seperti ini juga lah, gitu kan. Nah, tapi beliau ini bertanya kepada pemilik perusahaan, kemana uang para mitra itu dibisniskan? Tapi beliau menjawab tidak ada kejelasan, tidak ada keterbukaan. Jadi saya bilang, Dayanto itu udah puluhan tahun kenal Bunda. Masa kan Dayanto punya ilmu, punya kepintaran, kenapa tidak diberikan kepada umat Allah dan kepada saudara-saudara kita? Itu adalah amal jariah untuk kita selamanya. Akhirnya Pak Yanto keluar, geruduk datang sama saya, sama Nyonya, istrinya Pak Yanto. Bun, bagaimana kita buka perusahaan ini? Boleh, kan sudah lama Bunda ajak. Tapi dengan catatan tidak mau banyak pengurus, hanya Bunda sama Pak Yanto. Kalau banyak pengurus, banyak nanti ininya, celah-celahnya untuk menghancurkan perusahaan. Tapi kalau hanya Bunda sama Pak Yanto nakal, Bunda yang marah. Nggak ada yang lain kan? Kalau yang lain nanti begini, akhirnya hancur perusahaan. Kalau untuk cerewet, Bunda rasa capek Pak Yanto dengar Bunda. Ya, karena untuk demi besarnya Samufe ini. Satu, Bunda bilang, untuk eksternal Bunda yang hadapin, siapapun mengganggu Samufe. Dan tujuan programnya ke depan seperti apa, akan dijadikan seperti apa ini Samufe. Mungkin kita tidak panjang lebar, kita sambut dengan meriah Bapak Dirut kita, Bapak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang para tamu undangan semua. Terima kasih telah menghadiri undangan dari panitia. Terima kasih Pak Pajar
beserta tim kejauhan. menyediakan tempat yang cukup leluasa bagi kita. Perkenalkan, nama saya Suyanto, beralamat di Medan. Mungkin tidak panjang lebar, kalau sekilas cerita tentang Samufi tadi, Bunda Vi selaku komisaris sudah panjang lebar menceritakan. Jadi saya mungkin akan berbicara sesuai bidang saya sendiri. Bapak Ibu. Jadi di sini Samufi itu tidak muluk-muluk. Samufi itu berangkat dari kesederhanaan, Bapak Ibu. Mungkin ada juga rekan-rekan di sini, termasuk jauh-jauh, kita beri plus dulu buat Pak Rudi. Ini dari awal berdirinya Samufi selalu setia, Pak. Dari mulai Samufi itu masih manual, belum punya web, masih sistem gajian hari Sabtu, Pak. Dulu Sabtuan kami, Pak, namanya, Pak. Jadi setiap Sabtu gajian semua. Cuman memang dari awal kita terapkan juga konsep yang namanya transparansi. Itu mungkin yang dinilai oleh teman-teman. Konsep transparansi dalam trading, saya pengalaman trading itu memang sudah lama. Cuman ya lama selalu sering MC. Sama satu nasib mungkin banyak di sini yang trading. Jadi ahlinya memang dulu, ahli MC kalau dulu, Pak. Sampai miliar-miliaran duit saya habis, Pak. Saya belajar ke sana kemari, saya ganyang pendidikan trading ke sana kemari, capek, Pak. Belajar trading itu nggak mudah. Dan awal tahun 2012, sejarah singkat tentang dunia trading, saya di situ baru dibuka cakrawala tentang trading oleh mentor kita itu ada. Kami membentuk tim, waktu itu ada 9 orang. Di situ kita trading, masing-masing itu dipegangi dengan monitor minimal itu 5 masing-masing. Kita tradingnya lain dari yang lain. Tidak ada teknikal, tidak ada fundamental. Ya awalnya nolak, Pak. Itu udah capek makan asam garam trading itu yang bayar, analisis fundamental, teknikal, segala macam, indikator. Datang beliau tinggal buang aja. Tapi ternyata yang kita buktikan memang mumpuni. Pelan-pelan kita kasih kesimpulan. Kita coba terapkan. Kan gitu. Mulailah zamannya ponzi, zamannya scammer bermunculan. Kita tetap eksis di trading dulu ya, Pak, tapi namanya masih belajar. Itu belum secanggih sekarang sistemnya. Ya. Sehingga karena lambatnya kita ikuti juga ini mereka. Yang namanya ponzi, yang namanya scammer nggak terbendung juga. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok kemana-mana, ujungnya memakan banyak korban. Terakhir di tahun kemarin saya tuh memang ada datangin beberapa owner, gitu ya. Bukan kita artinya sok jago trading, tidak mau. Kita coba mau kolaborasi, ayo kita buat bisnis yang benar, yang memang bukti, yang memang transparan. Cuman yang memang mungkin karena latar belakang ya, para owner-owner ini tadi sudah nyaman dengan caranya, sehingga cara kita itu kayak nggak masuk akal bagi mereka. Singkat cerita ya sama seperti Bunda Vi tadi, Samufi ini hadir ya akibat kekecewaan intinya, Pak. Dan saya yakin juga mungkin lebih dari 90% di sini nih yang kecewa dengan adanya BO dan ponzi-ponzi yang ada di luar sana. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita hadir itu untuk mengobati luka itu. Niat kami, Pak. Ya kalau mau, monggo. Enggak juga kita nggak paksakan. Nah, jadi Samufi ini memberikan nuansa baru. Di awal kita itu biasa namanya baru, Pak. Yang namanya dicemooh, yang dianggap juga scammer, yang dianggap juga ponzi. Kita sudah coba awalnya, Pak mungkin udah tahu juga dari awal beliau itu ngikutin. Kita udah bikin sistem copy trade,
Kita sudah bikin trading mandiri, kita edukasi, namun nggak maksimal hasilnya, Pak. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman itu memegang peran juga, ternyata nggak maksimal. Daripada beresiko sih udah, sepakat kita tetap konsisten dulu, besarkan untuk di konsorsium. Nah, nanti ke depan kita akan ada edukasi tentang trading. Kenapa itu konsorsium? Apa kekuatan konsorsium? Ternyata konsorsium itu mengadopsi filosofi persatuan bangsa. Kalau kita memang bersatu, kita satukan kekuatan, sama-sama kita kontrol. Itu menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Kunci trading ternyata di situ. Kalau kita berpecah-pecah trading, itu yang sering. Terakhir MC. Nah, nanti kita akan buka di les edukasi apa itu konsorsium, kekuatannya sampai di mana. Jadi kita tradingnya juga nggak muluk-muluk, Bapak Ibu. Hanya paling kita ringnya di saat ini tuh 1% ke atas lalu. Kalau di awal-awal dulu pernah 2, Pak ya, pernah 6, pernah 0, tapi kayaknya kok kurang stabil rasanya. Gitu. Nah, makanya kita meeting sama tim dapat produksi kita, coba stabilkan aja. Kita coba buat plan dulu ke depan. Dengan kekuatan persentase 1% rata-rata, ini bisa jadi berapa? Bisa merubah. Jadi setelah dihitung-hitung sama Kang Heri, ya, itu kekuatan profit kalau bisa kita konsistenkan, kita pertahankan, kan gitu ya. Dengan 1, sekian %, kita ambil minimal saja Bapak Ibu. Minimal 0,5% per hari bersih yang bisa kita terima. Dengan modal 1 juta saja. Anggap itu kalau kita beli aset, bikin aset jangka panjang. Sampai itu punya platform banyak Pak. Ada yang memang untuk tabungan jangka panjang, ada yang memang untuk ambil harian, silakan. Sisihkan dulu 1 juta Pak. Kalau lebih bagus untuk tabungan jangka panjang, kan gitu kan? Dan uang Bapak Ibu itu aman ada di platform, sama-sama bisa kita lihat, bisa kita kontrol di broker yang memang ternama, broker yang grade A, kelas internasional, yang sejak 2008 hingga detik ini tak pernah gagal bayar Pak broker tersebut. Kalau uang Samup itu nggak ada apa-apanya di broker itu, mereka mungkin ratusan triliun, kalau kita masih baru berapa? Mungkin yang paham tentang trading di sini mengerti tentang kekuatan broker tersebut. Jadi uang kita semua itu ada di situ. Kekuatan uang 1 juta, kalau memang kita benar-benar menganggap ini bisnis, minimal itu 1 juta. Gitu. Kita letak di Dream Consortium Request. Itu di situ auto kompon, Pak. Bayangin, Pak. Memang kalau dianggap seluruhnya 1% kecil banget ya. Kecil banget. Tapi di mana Pak uang 1 juta itu 3 tahun jadi 150 jutaan Pak. Di mana kita mau letak uang kita 1 juta itu 3 tahun jadi 150 jutaan. Kemana kita cari? Saya sempat bilang tadi malam sama Pak Fajar dan tim-tim leader di sini. Samupi nggak menutup diri, Samupi fair. Kita transparan, kita terbuka. Tunjukkan sama kami para manajemen. Dikala memang ada bisnis di luar sana, kalau memang ada yang lebih baik dari Samupi, kita fair. Kita bermain fair saja. Tunjukkan sama kami. Kalau memang lebih baik ya dari segala sisinya dari Samupi, kita nggak menutup diri, nggak capek-capek Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pun mau kali. Ini kan konsorsium milik kita bersama Bapak Ibu, bukan milik perusahaan. Uang kita bersama. Ayo kita musyawarah. Kalau memang ada platform yang lebih baik dari Samupi, kita sepakat kita geser uang kita ke sana Pak. Dengan catatan ada jaminan yang lebih baik jaminannya dari Samupi. Dengan catatan profit yang diberikan lebih baik dari Samupi. Kita kan mau cari yang lebih baik Pak. Benar nggak Pak? Tapi hingga saat ini di luaran sana banyak itu, apalagi di grup kita itu sebagai indikator sebenarnya suatu bisnis itu dinyatakan bagus tidaknya itu bisa dari grupnya Bapak.
Nah, jadi maaf mungkin saya bicaranya ini agak spesifik karena orangnya saya memang detail Pak. Jadi minta maaf Pak ya, mungkin agak bosan kali ya. Nah, jadi saya memang gitu. Kalau saya orangnya serius Pak. Nah, saya orang pekerja Pak. Beda dengan Bunda ya. Nah, jadi saya itu harus detail dari A sampai Z itu harus betul-betul terinci matang Pak. Dan harus itu bisa dilogikakan. Makanya banyak itu owner-owner yang saya jumpai kadang nggak sukanya mungkin itu sama saya. Karena kita kan mewakili banyak orang. Kalau nggak detail, nggak rinci, nggak pasti untuk apa. Kita mau yang pasti-pasti, udah capek. Udah sangat capek kita selamanya ikut sana-sana sini. Kan gitu. Ayo saatnya kita bangkitkan. Sesuai dengan slogan hari ini yang diberikan Pak Fajar, mari kita sukseskan ekonomi mandiri mitra berkelanjutan. Bersama Samoke, Sang Hyang Multiventura ya. Jadi kita benar-benar mau membangun ekonomi kerakyatan Pak. Gak apa-apa dari modal yang terkecil, tapi kita punya mimpi besar. Mimpi kita bukan hanya impian Pak, tapi kita benar-benar bisa wujudkan berdasarkan apa? Histori Pak. Kalau di dunia trading itu kalau kita itu menggunakan IE, kita menggunakan alat bantu berupa indikator dan lain-lain, itu ada alat yang diperlukan namanya untuk backtest. Jadi backtest itu namanya untuk histori di belakang Pak. Kita bisa melangkah ke depan, kita lihat dulu historinya di belakang agar kita buat langkah-langkah apa ke depan ini tidak salah. Nah jadi kalau kita bilang tadi 1 juta menjadi 150 juta selama 3 tahun, kalau di luar memang bilang Samoke ini terlalu muluk. Tapi kalau kita rincikan, kita tarik perkecil per hari hanya 0,5% Pak. Hanya 0,5%. Masa kita nggak bisa Pak? Kita usaha aja di luar sana dengan modal 1 juta. Kalau 0,5 berarti berapa? 50 ribu ya? Ya 50 ribu ya? Nggak sampai Pak, 5 ribu. Kita modal 1 juta, kita dagang di luaran atau apapun usaha, menyisikan keuntungan 5 ribu, saya rasa nggak sulit Pak. Iya kan? Cuman kalau yang namanya konvensional ini kan terbatas ruang dan waktu Pak. Terbatas tempat. Kalau kita punya duit gede, Pak, tempatnya nggak mencukupi. Kalau namanya di pasar modal ini, mau seberapa ada uang kita?